Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Raffi Taufiq Rahman, NIT 572011317505 dari kelas K3A angkatan 57 PIP Semarang, Prodi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang bisnis logistik maritim di Indonesia. Sebelum kita menginjak lebih dalam lagi, marilah kita mengetahui apa pengertian dari logistik. Logistik, menurut Christopher, adalah suatu proses yang dilakukan secara strategis dalam mengelola pengadaan, pergerakan, dan juga penyimpanan material suku cadang, serta barang jadi dan aliran informasi terkait dengan organisasi melalui jaringan pemasarannya dalam prosedur di mana profit perusahaan, baik itu untuk saat ini maupun untuk masa depan, bisa dimaksimalkan seefektif mungkin. Nah, pada logistik itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pemasukan, lalu ada pengadaan, ada operasi, distribusi, dan konsumen. Di mana ini adalah satu rantai pasok, di mana aliran barang dan aliran informasi itu saling berputar. Dampak konsep logistik berkembang ke manajemen rantai pasok atau supply chain management, cangkupannya meliputi kegiatan logistik dengan memasukkan kepuasan konsumen, aliran finansial, aliran informasi secara integrasi dari semua pemangku kepentingan. Evolusi logistik dapat dilacak pada awal sebelum tahun 1950-an. Logistik diterapkan pada dunia militer sebagai strategi memenangkan pertempuran yang kemudian diterapkan ke dalam bisnis. Meningkatnya persaingan, maka perkembangan logistik berikutnya adanya penambahan variabel strategi. Jika manajemen logistik orientasinya masih perbagian atau individual perusahaan, maka manajemen rantai pasok orientasinya semua bagian atau semua perusahaan yang terlibat dalam aliran barang. Lalu kita masuk ke dalam konsep logistik maritim. Logistik maritim adalah tentang pengangkutan barang atau delivery dengan kapal dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dengan efektif sebagai suatu sistem. Dalam operasi pengangkutan ini mengemban fungsi pemasaran yaitu distribusi. Hal penting pada distribusi yaitu ada 3 entitas operator maritim. Yang pertama ada perusahaan pelayaran, ada operator pelabuhan, dan freight forwarder. Berdasarkan gagasan yang telah mendasari sebelumnya, maka logistik maritim adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengelolaan aliran barang dan informasi melalui stakeholder yang terlibat dalam suatu atau dalam transportasi laut. Kita akan bahas ketiga bagian tadi, yaitu ada perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran adalah operator kapal yang menawarkan ruang kargo untuk mengangkut muatan tersebut. Perusahaan pelayaran dapat beroperasi karena merupakan sistem yang kompak. Sedangkan operator pelabuhan, pelabuhan secara umum merupakan tempat sandarnya kapal, melakukan bongkar muat, pertemuan moda transportasi, dilengkapi dengan peralatan khusus untuk operasinya. Operator pelabuhan adalah salah satu komponen dari sistem integrasi logistik maritim. Selanjutnya ada freight forwarding atau yang bisa kita sebut dengan agen dalam mengirimkan kargo, merupakan perantara paling umum dalam logistik global untuk memfasilitasi lintas batas perdagangan lintas batas. Fungsi freight forwarder sebagai wakil atau perantara pengirim atau penerima kargo dalam proses pengiriman atau penerimaan kargo. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Persaingan ketat dalam sebuah bisnis, pelabuhan sekarang ini memandang logistik sebagai salah satu strategi bisnis yang mencapai keunggulan bersaing. Esensi logistik adalah proses aliran barang dan aliran informasi, di mana aliran atau flow di sini membentuk rantai pasok dari titik awal sampai titik akhir yang dikendalikan oleh pelabuhan. Logistik maritim merupakan manajemen pengangkutan muatan melalui laut yang pelaksananya memerlukan peran operator maritim.
Masing-masing stakeholder menikmati nilai rantai logistik maritim dan bagi konsumen akhir dalam bentuk efektivitas dan efisiensi pengiriman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dokumen-dokumen shipping yang ada atau yang dikerjakan di pelabuhan. Dalam pengiriman barang, baik itu dengan kontainer ataupun curah ataupun cair melalui jasa ekspedisi laut, ada beberapa hal yang harus diketahui. Ada beberapa dokumen shipping yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum pengiriman barang muatan atau muatan. Dokumen shipping ini sangat penting kegunaannya, mengingat penggunaan dokumen ini sudah menaungi kegiatan shipping di luar negeri maupun di dalam negeri. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam pengiriman via laut antara lain yang pertama ada dokumen shipping instruction atau SI, lalu ada dokumen release order, lalu ada dokumen surat perintah muat, ada surat jalan ekspedisi, surat jalan pabrik, ada dokumen equipment interchange receipt, lalu ada dokumen bill of lading, delivery order, dan berita acara serah terima atau BAST. Sekian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.